Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkaranya agar membebaskan ia dari dakwaan dan tuntutan terkait kasus bantuan sosial di Kementerian Sosial. Nampaknya ada budaya malu yang menjadi screening dan nilai untuk tidak melakukan perbuatan negatif mulai dan bahkan berangsur lenyap. Seolah-olah orang berlomba-lomba mempermalukan diri atau membuat malu. Bahkan ada pejabat yang menipu dirinya sendiri, bahkan melenyapkan rasa malu dalam dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bersama saya Azmi Syahputra, hari ini akan menyampaikan kembali dalam catatan hukum, Potret Hukum Indonesia. Yang akan saya kupas dalam anotasi hukum kali ini adalah layakkah minta bebas setelah membuat uang bansos jadi kocar-kacir. Rekan-rekan sekalian, mantan Menteri Sosial Juliari Batubara memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkaranya agar membebaskan ia dari dakwaan dan tuntutan terkait kasus bantuan sosial di Kementerian Sosial. Mantan Menteri Sosial ini menyesal karena telah menyusahkan banyak orang karena adanya kasus ini. Katanya begini dalam pembelaannya, dari lubuk hati yang paling dalam, saya sungguh menyesal telah menyusahkan banyak pihak akibat dari perkara ini. Oleh karena itu, permohonan saya, permohonan keluarganya dan keluarga besarnya kepada majelis hakim yang mulia, akhirilah penderitaannya dengan membebaskan ia dari segala dakwaan. Demikianlah pembacaan pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Senin 9 Agustus lalu. Rasanya ada yang kurang pas. Ada permintaan dan sikap ingin dibebaskan dalam pledoi ini. Sepertinya hilang sudah rasa tanggung jawab. Sepertinya hilang rasa malu. Seperti bukan sikap seorang pejabat yang diberi amanah. Apa ia tidak tahu malu bahwa ia melanggar sumpah jabatannya sebagai penyelenggara negara? Seharusnya ia berpikir keras untuk kepentingan rakyat dengan jabatannya. Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial rakyat. Apa ia kehilangan rasa malu untuk berucap setelah membuat kegaduhan masyarakat? Apa kementerian ini juga, mantan menteri ini lupa dengan tanggung jawabnya dan lupa tidak malu ingin minta bebas walaupun ia belum berhasil dalam kepemimpinannya berkaitan tentang penyaluran bansos? Apa ia juga tidak malu untuk mengambil hak orang lain, menjadikan proyek bansos bancakan bagi-bagi untung pada saat orang lain mengalami kesulitan di negeri ini? Ini sangat miris. Rekan-rekan, nampaknya ada budaya malu yang menjadi screening dan nilai untuk tidak melakukan perbuatan negatif mulai dan bahkan berangsur lenyap. Seolah-olah orang berlomba-lomba mempermalukan diri atau membuat malu. Bahkan ada pejabat yang menipu dirinya sendiri, bahkan melenyapkan rasa malu dalam dirinya. Padahal sebagai salah satu bentuk nilai, malu akan menjauhkan diri, terkhusus bagi pejabat negara untuk bertindak patologis ke masyarakat luas. Selain itu, lebih jauh lagi, rasa malu akan menjadi rem untuk tindakan yang negatif, tindakan yang tercela. Karena rasa malu juga bisa merekatkan solidaritas dengan orang lain. Jadi kontrol diri bahwa setiap tindakan harus pula terlebih dahulu secara otomatis mempertimbangkan keberadaan dan dampaknya bagi orang lain. Mengarahkan kehati-hatian, tidak sesuka hati dalam mengambil keputusan. Dan rasa malu menjaga agar tidak berbuat semaunya sendiri. Karena banyak orang yang akan melihat, banyak orang yang akan memantau, banyak orang yang akan menilai, membuat seseorang tidak lagi mempertimbangkan sesuatu hanya berdasarkan egonya. Namun malu menjadi cermin bagi dirinya untuk selalu melihat segala sesuatu dari sisi orang lain dan berdampak kepada masyarakat luas.
Rekan-rekan sekalian, mantan Menteri Sosial ini seolah lupa diri, abai akan hal ini. Semestinya akan lebih indah dengan kerendahan hati Pak mantan Menteri Sosial ini mengakui kesalahannya dan memohon kepada hakim agar hakim hukumlah saya seberat-beratnya sebagai wujud tebusan kesalahan saya, sebagai bentuk penyesalan saya yang paling dalam diri saya. Kalau inilah jalan satu-satunya atau salah satu jalan baru untuk menata kebaikan dalam hidupnya, atau setidaknya mantan Menteri Sosial ini bisa meminta kepada hakim, ia tetap mengakui kesalahannya dan kelalaiannya, kegagalannya yang tidak mampu memonitor atau mengawasi anak buahnya di Kementerian Sosial, dan meminta kepada kebaikan hakim untuk dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya. Ini cakep banget, sehingga permintaannya itu menggugah rasa keadilan hakim, menggugah rasa humanis hakim, dan meminta kesempatan kepada hakim untuk diberikan kesempatan secara kemanusiaan. Ini menjadi sebuah syarat, bukan pula minta bebas akibat kekeliruan dan kelalaiannya. Sebagai Menteri Sosial, ia harus memastikan apakah yang dia lakukan itu bersih, apakah kebijakannya itu bersih. Kalau kebijakannya bersih, dia boleh minta kepada hakim untuk bisa dibebaskan. Tapi kalau ini kan tidak, akan menjadi repot. Karena apa? Ada hak yang melekat dalam jabatannya. Ada pertanggungjawaban dalam jabatannya. Kalau tanggung jawabnya tidak seirama, kalau ada kesalahannya, serasa permintaan bebas itu sumbang. Karena dia abai dengan kewajiban dan tanggung jawabannya sebagai seorang menteri. Semestinya ada rasa malu, ada olah rasa yang seimbang dalam dirinya, melihat apa yang dilakukannya, fakta apa yang terjadi, dan akibat yang dirasakannya. Dan ia tahu ada institusi atau pertanggungjawaban moral atas jabatannya. Semestinya bagi pejabat ini menjadi perhatian siapapun di mana masyarakat punya harapan besar untuk memasukkan gagasan, harapan, dan cita-cita moralnya pada hukum. Ya, semestinya hukumlah berbicara. Jangan sampai pikiran masyarakat liar, seolah hukum hanya bagus ditulis, tapi prakteknya lain. Rekan-rekan sekalian, maka dari itu tidak ada jalan lain. Hakim harus benar-benar menggunakan secara baik putusannya. Hakim harus benar-benar amanah. Hakim harus benar-benar tidak bisa disuap dalam perkara ini. Ini menjadi catatan penting dari permintaan bebas dari seorang mantan Menteri Sosial yang abai terhadap tanggung jawabnya. Rekan-rekan sekalian, siapapun saudara, pejabat negara, khususnya penyelenggara negara, maka bersikap waspadalah dalam bernegara hukum. Karena ternyata hukum tidak hanya dipakai sebagai sarana keadilan atau sarana kesejahteraan, namun di tangan orang yang tidak tepat, dapat juga untuk tujuan dan kepentingan lain dan jauh. Dan dari jauh kelihatannya semuanya bergerak, penyelenggara bergerak, tetapi terkadang hasilnya tidak sesuai apa yang diharapkan. Karenanya, belajar dan melihat dari kasus korupsi, guna pemberantasan korupsi dan komitmen bagi penegak hukum, harus ada kekuatan dan dukungan bersama teristimewa dari presiden dan pejabat tinggi lainnya, agar pejabat punya rasa malu dan tunduk pada hukum. Government not by law, tapi harus government under law, tunduk taat kepada hukum. Ini yang menjadi catatan. Demikianlah kajian singkat saya berkaitan layakkah meminta bebas setelah membuat uang bansos jadi kocar-kacir. Ayo semua bersinergis, bersatu dalam barisan untuk memperbaiki keadaan, menemukan kebenaran, dan maju ke depan meluruskan guna membangun bangsa. Karena membangun sistem sama artinya dengan membangun masa depan. Saya Azmi Syahputra, sampai jumpa pada anotasi hukum selanjutnya.